Halo guys, ketemu lagi bareng gue ya, Edwin Setiadinata di First Touch. Ini adalah episode ketiga, dan kali ini gue mau membahas soal bagaimana di negara yang sepak bolanya maju, itu pasti youth development atau liga usia mudanya juga bagus ya. Nah, mari kita fokuskan ke Jepang, yang kemarin ini kan banyak yang komentar nih, kita kalahnya terlalu telak lah, atau Jepang terlalu superior lah, terlalu serius. Tapi gue pingin fokuskan kenapa Jepang itu memang secara football development, secara keseluruhan, itu memang mereka luar biasa, mereka bagus. Banyak juga yang ngomong ke gue bahwa padahal Jepang itu kan belajarnya dari Indonesia. Iya, betul. Kalau kita hanya banggain sampai di situ aja kebanggaannya, berarti kita yang memang stuck ya. Kalau stuck mungkin ya daripada kita makin mundur kan, maksud gue gitu loh. Kita harus sadar juga bahwa kalau kalian ingat ya, bagaimana gue dulu pernah bikin reels di IG gue. Kalau kalian ingat, gue di situ pernah ngomong bahwa Jepang itu membuktikan youth development atau pembinaan usia dini yang baik, berjenjang dan terstruktur itu adalah pondasi tim nasional yang kuat. Nah, ini gue mau fokus di sini aja penjelasannya dulu supaya kalian juga paham bagaimana salah satu indikator football development yang baik itu adalah grassroots-nya, liga usia mudanya. Jepang tuh luar biasa guys ya. Mereka bahkan kalau kita lihat tim U17-nya, tim kelompok usia U17-nya di Piala Dunia U17 waktu tahun 2023 ya yang lalu, mereka mainnya luar biasa loh. Itu betul-betul prinsip main sepak bola yang baik dan benar itu dari bawah, build up, bahkan dari penjaga gawang. Mereka nggak harus langsung buru-buru direct ke depan gitu loh. Nah, kalau kita bandingkan sama yang di sini, karena kebetulan gue juga mengobservasi ya di 5 tahun terakhir ini di level grassroots, itu kita kacau sekali guys. Gue pernah lihat anak-anak itu bahkan disuruh pelatihnya langsung long ball aja ke depan. Kenapa disuruh itu? Kalian tahu nggak? Karena takut kerebut bolanya sama lawan, kemudian kebobolan. Nah, ini berarti apa? Hubungannya adalah masih mementingkan kemenangan dalam sebuah atau sepak bola di grassroots. Padahal kemenangan itu bukan yang utama, tapi belajar prinsip-prinsip dasar main sepak bola yang baik dan benar dulu. Itu terbawa sampai gede nanti guys, ya. Tapi nggak semua SSB. Ada juga yang memang melatih anak-anak untuk bermain sepak bola yang baik dan benar, apapun hasilnya. Yang penting mereka disuruh main dulu seperti itu, build up dari bawah, ya. Ini sebabnya kenapa anak-anak ini sebenarnya nanti bisa berkembang. Kalau sering ikut latihan, sering ikut kompetisi, mereka akan berkembang dengan sangat baik. Jadi kalau ketemu situasi seperti itu lagi, mereka tahu mesti gimana, mesti cepat alirkan bola. Ya, jadi harus betul-betul diajarkan prinsip-prinsip dasar bermain sepak bola yang baik dan benar. Dan itu Jepang sudah lakukan loh ya. Jadinya apa? Mereka nggak peduli mau anak-anak itu kalah, menang, atau draw, bukan hasil yang utama. Itu sebabnya ini yang mau gue kasih pemahaman ke kalian, bahwa inilah yang paling utama, yang paling penting di level usia muda itu adalah belajar sepak bola yang baik dan benar, memainkannya, mengaplikasikan apa kata pelatih, ikut kompetisi, karena kalau ikut kompetisi, pemain-pemain muda ini berkembang. Kenapa kalau ikut kompetisi itu berkembang? Karena mereka menemui situasi yang banyak, situasi yang berbeda, dan menuntut solusi, menuntut jalan keluar di situasi yang berbeda-beda itu. Ya, katakanlah, ketemu tim A, tim B, tim C, gaya mainnya berbeda, itu mereka akan beradaptasi guys. Inilah kenapa dikatakan sekali lagi bahwa kompetisi itu mendevelop pemain. Makanya, apalagi kita bicara Jepang ya, nggak usah jauh-jauh Jepang deh, di Uzbekistan aja, itu youth development-nya juga luar biasa guys. Dan sekarang, mereka lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, dengan kualitas sepak bola yang luar biasa loh. Kalau kalian cek nanti ya, bagaimana Uzbekistan itu tim kelompok usianya dari U17, 19, 22, atau misalnya 17, 20, 23-nya, hampir semuanya sering juara di kelompok usia di level Asia. Ini menunjukkan bukan cuma mereka kuat ya, tapi mereka betul-betul mampu mendevelop sepak bolanya hampir secara keseluruhan. Dan bagusnya apa? Kalau di tim kelompok usianya itu mereka terstruktur, kompetisinya bagus, nanti seniornya juga kuat. Meskipun nggak semua di tim kelompok usia, anak-anak di tim kelompok usia ini akan terus naik mentas ke level senior atau ke level profesional. Memang nggak semua, tapi at least mereka punya metodologi, punya cara yang benar
punya selalu wadah kompetisi yang nggak pernah terputus gitu loh. Ini biar kalian paham juga, karena banyak sekali di antara kalian yang berpikir langsung ke end produknya, langsung ke tim nasionalnya. Ya, setelah ini nanti mungkin di episode berikutnya gue akan bikin yang namanya piramida sepak bola secara sederhana dulu ya. Nanti gue akan bikin video itu supaya logika berpikirnya, khususnya kalian yang mendengar ini, itu terbuka. Oh, ternyata begini tuh masa depan timnas yang kuat. Nah, kita sekarang federasi, gue sih bukannya mau kritik, tapi nggak apa-apa juga kalau mau naturalisasi sebagai target jangka pendek, sebagai sebuah akselerasi, is okay, ya, is okay, nggak masalah. Cuma maksud gue, ini ada hubungannya juga sama kualitas naturalisasinya. Karena yang kualitasnya bagus, yang grade A, belum tentu, atau biasanya nggak akan mau main di Indonesia. Contoh di Belanda, kalau pemain itu bagus, pasti masuk ke tim nasional Belanda kan? Itu maksud gue gitu loh. Nah, akhirnya yang kita dapat, mungkin grade B ya, grade B, grade C, tapi cukup bisa bersaing di level Asia. Nah, masalahnya, apakah kita puas hanya dengan bersaing? Gitu loh. Sementara di level Asia ini kalau kita bicara tim-tim kuatnya seperti Jepang, Korsel ya, Arab Saudi yang punya Super League, liga yang luar biasa itu. Belum lagi kita bicara sekarang kekuatan baru ada Uzbekistan. Kita agak sulit kalau kita ngandalin terus naturalisasi menurut gue. Kalian harus tahu kenapa sulit? Karena grade pemainnya bukan kualitas nomor 1 di Eropa. Jadi untuk melawan mereka tetap susah guys. Ini yang kalian harus paham. Menurut gue federasi sekarang harus investasi ke pembinaan usia muda yang terstruktur, baik, berjenjang. Oke, kalian sering bilang ke gue, loh kan kita udah ada Elite Pro, kita udah ada apa misalnya Suratin, tapi itu nggak ideal gitu loh. Kalian kan tadi gue udah bilang, gue udah observasi di level grassroots itu cuma beberapa liga yang dilakukan oleh, let's say gue sebut saja ya, Liga Top Shore itu swasta loh. Ya, temen gue tuh UK yang bikin. Jadi bukan federasi. Federasi itu kan sebenarnya punya perwakilan di tiap provinsi yang disebut ASPROF, asosiasi provinsi kan. Itu nggak jalan guys sebenarnya. Mereka kalau di Jawa Timur, Surabaya jalan. Gue tahu ada Liga Surabaya, Liga Persebaya itu jalan dan makanya banyak pemain-pemain yang muncul. Nah, kalian tahu pemain yang muncul itu salah satunya, ada 3 pemain sekarang yang memperkuat tim nasional, Hernando Ari, Rizky Ridho, sama Marcelino. Munculnya di sana. Kalau kalian tarik ke belakang lagi, ada tuh beberapa nama lagi. Cuma sekarang kurang kedengeran ya. Pernah muncul juga di tim U19 atau U17 namanya Brilian Aldama gitu. Nah, banyak lah mereka semua memunculkan pemain. Nah, kan kalau itu baru Surabaya guys. Kalau misalnya setiap daerah Asprofnya punya inisiatif untuk bikin liga usia dini, pasti pemain kita makin banyak ya. Ditambah misalnya juga nggak terputus, jangan sampai nanti U13, U14 muncul nih pemain yang sering kita sebut wonderkid gitu ya. Tapi U15-nya nggak jalan liganya. Ya, jalan lagi mungkin U16, U17. Ya nggak ada wadah kompetisinya, nggak terasa, terus dia hilang. Nanti di U16 nggak ada lagi, padahal orang-orang dulu bilang, wah gila dulu dia keren banget nih waktu umur 14 atau waktu umur 13 tahun. Mainnya udah kayak Messi misalnya gitu. Ya sekali lagi, pemain terdevelop, berkembang terus selama ada wadah kompetisinya. Ini yang kita masih kurang. Gue berharap federasi bisa melihat ini sebagai sebuah investasi jangka panjang, dibuat betul-betul baik dan benar gitu ya, tidak terputus, profesional, sebelum nanti mereka masuk ke level profesional yang sesungguhnya, ke level elit. Ada Liga 2, ada Liga 1. Nah, kolam yang makin kecil ke atas ini segitiganya, itu artinya apa? Itu semakin sedikit pemain yang ke atas, tapi kualitasnya semakin bagus. Sebelum nanti mereka di puncaknya adalah mereka dipanggil ke tim nasional. Oke? Balik lagi kita ke Jepang ya, bagaimana. Gua rasa kalian bisa Google ya, nanti gua nggak usah jelaskan detail dan panjang lebar. Bahkan piramida sepak bolanya banyak sekali tingkatan liga-liganya. Temen gue pernah kesana nonton Liga 3-nya aja, kualitasnya luar biasa guys. Kualitasnya luar biasa. Nah, satu lagi, liga antar sekolah, liga antar universitasnya hidup. Mereka berjalan dengan sangat baik. Kalau final liga SMA misalnya gitu ya, itu penontonnya penuh guys, bisa 30-40 ribu bahkan. Liga universitas final penuh juga, jadi artinya ada sebuah keberhasilan dalam rangka partisipasi dan juga
apa ya, anak-anak itu betul-betul senang menonton liga usia muda. Ini juga harus dibuat sama federasi kita. Kalau ini bisa ke depan ini berjalan dengan sangat baik dan lancar, menurut gue mungkin hasilnya bisa 10, 15, 20 tahun baru kita mulai memetik hasil. Nanti di tim kelompok usia misalnya di U16, U17 itu mulai kelihatan banyak tuh pemain-pemainnya. Ya. Terus misalnya saking banyaknya pelatih pusing dalam arti bingung milih pemain karena kualitasnya bagus semua. Mendingan pusing begitu daripada pusing nggak ada pemain, guys, ya. Ini gue kasih tahu nih dengan bahasa yang sederhana. Jadi gue sih berharap ke depannya ini bisa tersentuh nih di level-level grassroots-nya, karena gue mengobservasi di 5-6 tahun terakhir ini kacau, guys, level grassroots kita kacau sekali. Ya, ini banyak PR besar sebenarnya untuk federasi supaya sepak bola kita ini makin maju. Kalau enggak, kita jalan di tempat, bahkan bisa lebih mundur. Ya, ingat, kita bisa bersaing sampai round 3 sampai round 4 ini karena kita terbantu sama akselerasi jangka pendek, yaitu pemain diaspora, pemain naturalisasi. Tapi kalau nanti mereka misalnya sudah mulai redup, masa mau cari terus, mau sampai kapan? Oke, cari terus, tapi grade-nya apakah bisa dapat grade top, pemain top Eropa? Apa mereka mau? Ya, nah, kira-kira gitu ya, guys, ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan First Touch bareng gue Edwin Setiadinata yang selalu punya tujuan memberikan edukasi yang baik dan benar. Sisanya terserah Anda semua. Apakah mau menyerap informasi ini, kemudian juga mau mengembangkan diri lagi dengan membaca banyak literasi ya soal sepak bola atau football development secara keseluruhan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan kasih masukan yang berguna untuk First Touch ini buat gua ya. Pasti nanti gua akan pikirkan lah jika ada masukan-masukan yang bagus buat First Touch. Oke, sampai ketemu lagi, guys. Bye-bye.